Pak, tidak setiap orang yang punya sanad sampai Rasulullah bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya. Banyak ulama-ulama hadis yang sanadnya jelas ke Rasulullah, tapi ternyata pemikirannya sesat. Coba Ustadz Badrus Salam itu berpikirnya begini, yang sanadnya nyambung saja tidak ada jaminan selamat, tidak ada jaminan akidahnya lurus, apalagi yang sanadnya tidak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Menurut Ustadz Badrus Salam, sanad itu tidak penting. Banyak yang sanadnya nyambung ke Rasulullah tapi sesat. Jadi sanad itu menurut beliau tidak jaminan lurus, karena banyak yang sanadnya nyambung ke Rasulullah tapi akidahnya tidak selamat. Kira-kira begitu kata beliau. Bagaimana dengan sebagian orang yang banyak melakukan perkara bid'ah padahal sanadnya sampai ke Rasulullah? Pak, tidak setiap orang yang punya sanad sampai Rasulullah bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya. Banyak ulama-ulama hadis yang sanadnya jelas ke Rasulullah, tapi ternyata pemikirannya sesat. Imam Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan perawi hadis yang bernama Imran bin Hattan. Ya, dia punya sanad sampai Rasulullah SAW. Antum pahami Pak, sanad itu bukan artinya kita punya keturunan ke Rasulullah, bukan. Sanad itu artinya kita punya rantai perawi sampai ke Rasulullah, itu sanad namanya. Paham tidak? Iya, itu sanad namanya. Jadi kalau Imam Bukhari nggak punya sanad karena bukan keturunan Rasul, ajib. Ini istilah dari mana sanad seperti itu? Sanad itu seluruh ulama hadis mengatakan yaitu perantai perawi yang menyampaikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Iya. Nah ya akal Islam, Imran bin Hattan banyak dia perawi hadis, punya sanad ke Rasulullah, tapi pemikirannya khawarij. Bahkan dia pentolan khawarij. Imran bin Hattan itu, dia tadinya Ahlussunnah Pak, gara-gara nikah, gara-gara jatuh cinta sama wanita khawarij antik banget, akhirnya dia nikahi, tapi wanita itu memberikan syarat, kamu harus pindah ke khawarij. Mau? Akhirnya dia jadi pentolan khawarij gara-gara istrinya. Makanya antum kalau nikah jangan cuma sebatas lihat cantik mas. Itu ini aja lah apa namanya. Lihat Pak, Aban bin Taghlib, apa kata Imam Zahabi? Aban bin Taghlib syi'iyun ghalin. Aban bin Taghlib ini seorang perawi hadis Pak, tapi dia Syiah. Apa kata beliau? Tapi dia jujur, Syiah yang jujur nih. Falana riwayat tuh buat kita riwayatnya, buat dia bid'ahnya. Tuh lihat. Berarti orang yang punya sanad dapat jaminan lurus nggak Pak pemahamannya? Enggak Pak. Makanya sebagian orang yang meledek kita katanya kamu itu nuntut ilmu nggak punya sanad. Ya. Ilmu itu harus mangkul, kalau nggak mangkul kepacul. Maksudnya mangkul apa? Kata mereka harus ada sanadnya ke Rasulullah SAW. Ini akhi, di zaman sekarang sanad itu tidak penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu bukan untuk diperiksa, tapi sebatas melestarikan saja. Pemeriksaan sanad hadis itu berhenti di abad ke-5 Hijriah. Karena para ulama sudah mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita memeriksa sanad hanya dari kitab ulama itu saja. Misalnya hadisnya diriwayatkan siapa? Al-Hakim. Baik, kita periksa dari Al-Hakim ke Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi. Baik, dalam di mana? Di sunannya. Kita periksa dari Imam Tirmidzi ke. Adapun sanad kita ke Imam Tirmidzi nggak perlu diperiksa, Pak. Nggak perlu diperiksa. Kayak derasan.
Kalau di zaman sekarang harus diperiksa juga, panjang banget ini sana. Yang kedua, siapa yang sikonya kayak para ulama dulu? Soalnya, ya. Maka dari itulah yang akal Islam di zaman sekarang, sanad itu hanya untuk apa? Melestarikan saja. Coba Ustadz Badrus Salam itu berpikirnya begini, yang sanadnya nyambung saja tidak ada jaminan selamat, tidak ada jaminan akidahnya lurus, apalagi yang sanadnya tidak nyambung. Harusnya berpikirnya begitu. Ketersambungan sanad itu adalah bentuk usaha agar amaliyah kita itu benar. Itu bentuk ikhtiar agar apa yang kita lakukan itu ada sandaran ilmunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama akan begini, laulal isnad laqalah man sya'ah ma sya'ah. Kalau tidak ada sanad, maka orang-orang akan berbicara semaunya dia. Kan begitu. Jadi sanad itu untuk menjaga kemurnian ilmu, bahwa ilmu ini dapat dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kan begitu kata ulama. Ya, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi sanad itu penting agar apa yang kita ucapkan, agar yang kita lakukan itu nyambung ke Rasulullah, itu ada sandarannya ke Rasulullah. Ya, kalau tidak ada sanad, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan? Ya, misalkan kan begini, misalkan ya, kita baca Fatihah misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar itu begini. Lalu ditanyakan, apa buktinya bahwa bacaan ini benar? Maka kita akan menjawab, dari guru saya. Nah, guru ente dari siapa? Dari gurunya. Terus dari siapa? Guru-guru ente itu dari siapa? Dari gurunya. Terus nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sanad. Kalau tidak bersanad kan begini, baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dari siapa itu? Ya pokoknya begini yang benar. Kan begitu kalau tidak ada sanad. Ya. Sama misalkan di dalam wudu. Di dalam wudu misalkan rukun wudu ada 6 misalkan. Dari siapa itu? Dari guru saya. Guru antum dari siapa? Dari gurunya. Guru-guru antum dari siapa? Dari gurunya sampai ke Rasulullah. Sehingga dapat dipastikan bahwa ini itu benar. Kalau tidak ada sanadnya kan misalkan wudu. Wudunya begini. Ini dari siapa? Ya pokoknya begini. Itu kan agama ini akan menjadi kacau. Kata Ustadz Badrus Salam tadi, yang cukup bersanad itu misalkan kita belajar hadisnya Imam Abu Daud. Ya cukup Abu Daud saja. Lah kita ke Abu Daud tidak usah. Kita cukup baca kitabnya Abi Daud tanpa perlu sanad-sanad, tidak perlu. Yang penting Abu Daud sudah bersambung. Lah kita nggak usah. Permasalahannya adalah dari mana jaminannya bahwa pemahaman kita terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud itu benar. Kita baca kitab Sunan Abi Daud misalkan. Lalu kita menyimpulkan sendiri. Apa jaminannya bahwa kesimpulan kita itu benar? Kan begitu. Kalau bersanad tidak seperti itu. Kita misalkan baca Sahih Bukhari, pemahamannya begini. Kata siapa pemahamannya begini? Kata guru saya. Guru antum dari siapa? Dari gurunya. Guru-guru antum dari siapa? Dari gurunya. Terus nyambung sampai ke Imam Bukhari. Ya. Jadi kita baca Sahih Bukhari misalkan. Itu nyambung ke Sahih Bukhari.
nyambung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid. Ya, murid Imam Bukhari mengajarkan kepada muridnya, mengajarkan kepada muridnya. Itu nyambung kepada guru kita. Lah itu sanad. Lah itu untuk menjamin kebenaran daripada pemahaman kita. Kalau kita tidak bersanad, baca hadis, baca sendiri, pahami sendiri, simpulkan sendiri. Jaminannya apa? Kan begitu. Jadi sanad itu untuk menjamin bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan itu ada sandarannya. Ya, tidak bisa kita itu kalau ngomongin agama semau kita. Ya. Kalau kita itu kan orang-orang NU misalkan tidak begitu. Semuanya itu ada sanadnya, dari gurunya, nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu harus dipegang. Laulal isnad laqolah man sya'a ma sya'a. Kalau tidak ada sanad maka orang-orang akan berbicara semaunya sendiri. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu pentingnya sanad. Kurang lebih begitu ya. Semoga dipahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.